Oke, coba bayangin deh skenario ini. Kamu anak magang, terus tugas yang dikasih udah selesai, pas lihat jam, ternyata masih banyak banget sisa waktu kerja. Nah, terus kamu ngapain? Diem aja nunggu perintah selanjutnya? Momen kayak gini nih yang bakal kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini kelihatannya sepele ya, tapi jawaban kamu di momen ini justru nentuin segalanya loh. Inilah yang membedakan anak magang yang cuma datang, kerjakan, pulang, sama anak magang yang benar-benar lagi ngebangun karirnya. Jadi, apa nih yang bakal kamu lakuin? Nah, ini dia jawabannya. Inisiatif. Inisiatif kerja itu artinya kemampuan kamu buat melihat lebih dari sekedar daftar tugas. Ini bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Kamu nunjukin kalau kamu peduli sama kesuksesan tim, bukan cuma kerjaan kamu doang. Inilah kunci buat dapetin kepercayaan mereka. Sekarang, biar lebih kebayang, kita lihat langsung gimana sih bentuk inisiatif itu dalam kehidupan nyata. Kita bakal bandingin dua pendekatan dalam situasi magang sehari-hari. Pendekatan pasif yang sebaiknya kamu hindari, dan pendekatan proaktif yang bakal bikin kamu kelihatan bersinar. Oke, situasinya gini nih. Tugas pertama dari atasan udah kamu selesaikan dengan baik. Terus gimana? Lihat deh bedanya, kelihatan banget kan? Di kiri, kamu kelihatan kayak orang yang bosen dan gak tertarik. Di kanan, kamu nunjukin antusiasme. Pendekatan pasif itu seolah-olah bilang, saya cuma ngerjain yang disuruh. Sementara yang proaktif bilang, saya siap bantu lebih banyak lagi. Jadi, intinya gini, jangan pernah takut buat bertanya. Atasan kamu justru akan menghargai keinginanmu buat terlibat lebih jauh. Itu bukan gangguan loh, tapi bukti kalau kamu tuh beneran niat dan berdedikasi. Oke, skenario kedua. Kamu lagi ada waktu luang, tapi kamu lihat teman satu tim kamu kayaknya lagi kewalahan banget sama kerjaannya. Apa yang kamu lakukan? Lagi-lagi, ini soal kepekaan. Pendekatan pasif itu kayak bikin tembok. Mikirnya, ya itu kan bukan kerjaan gue. Tapi, pendekatan proaktif itu nunjukin kalau kamu sadar bahwa kamu adalah bagian dari sebuah tim. Kamu peduli sama tujuan bersama. Intinya, inisiatif itu lebih dari sekedar hubungan kamu sama atasan. Ini tentang jadi rekan kerja yang peka dan suportif. Kualitas kayak gini tuh berharga banget, dimanapun kamu kerja nantinya. Nah, skenario berikutnya, ini agak menantang nih. Kamu dikasih tugas baru, sesuatu yang kamu belum pernah kerjain sebelumnya. Gimana respon kamu? Perhatiin deh bedanya. Yang pasif, itu ibaratnya langsung mentok, nyerah. Kalau yang proaktif, kamu nunjukin kalau kamu udah ada usaha dulu. Kamu coba pecahin masalahnya sendiri sebelum minta bantuan. Ini ngebuktiin kalau kamu mandiri dan punya kemampuan belajar yang tinggi. Nggak ada yang sempurna ya kan? Cepat atau lambat, pasti ada aja momen kita bikin kesalahan. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan salah, tapi gimana cara kamu menanganinya pas itu terjadi. Respon pasif itu nunjukin kamu kayak nggak bertanggung jawab. Sebaliknya, respon proaktif nunjukin kedewasaan. Kamu terima masukannya, bilang makasih, dan yang paling penting, kamu langsung gerak cepat buat memperbaikinya. Mengakui kesalahan dan langsung memperbaikinya itu salah satu cara tercepat buat ngebangun reputasi sebagai seorang profesional yang bisa diandalkan. Ini mengubah kesalahan jadi kesempatan buat nunjukin karakter kamu. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal penting yang perlu diingat. Inisiatif bukan berarti bertindak seenaknya. Ada batas tipis antara jadi proaktif dan jadi, lancang atau sok tahu. Yuk kita lihat gimana cara jaga keseimbangannya. Lihat kan, satu kalimat kecil bisa mengubah segalanya. Bertindak tanpa izin itu bisa bikin masalah baru. Tapi, dengan mengusulkan ide sebelum bertindak, kamu nunjukin rasa hormat pada proses dan tim. Inisiatif terbaik itu selalu datang bareng koordinasi. Jadi biar gampang, ingat aja 3K ini. Klarifikasi, komunikasikan, dan koordinasikan. Pahami dulu tugasnya, sampaikan idenya, dan dapatin lampu hijau sebelum bertindak. Inilah formula inisiatif cerdas yang gak akan menimbulkan masalah. Nah, setelah kita lihat berbagai skenario tadi, mari kita rangkum apa sih artinya semua ini buat karir kamu, apa hasil akhir dari semua usaha proaktif yang kamu lakukan. Ini dia definisi yang perlu kamu pegang. Inisiatif itu bukan soal membangkang atau kerja sendirian, inisiatif itu artinya jadi aset berharga buat tim, seseorang yang selalu berpikir satu langkah di depan. Ini dia 4 pilar utamanya. Jadilah proaktif dalam mencari pekerjaan, peka sama kebutuhan tim di sekitarmu, tunjukin semangat buat belajar hal baru bahkan tanpa disuruh, dan selalu siap nawarin bantuan. Inilah cetak biru buat jadi anak magang yang luar biasa. Dan inilah hasil akhirnya. Ini lebih dari sekedar menyelesaikan magang dengan nilai bagus. Ini tentang membangun fondasi buat seluruh karir kamu. Karena kepercayaan dan reputasi yang kamu bangun hari ini, itu bakal ngikutin kamu terus. Jadi,
Aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Bukan tentang apa yang udah kamu pelajari hari ini, tapi tentang apa yang bakal kamu lakukan dengan pengetahuan ini. Coba pikirkan satu hal kecil yang bisa kamu lakuin besok buat nunjukin inisiatif. Karena profesionalisme sejati itu dimulai dari satu langkah proaktif.